Ujian tengah semester sudah semakin dekat, dan para siswa akademi harus menghadapi kenyataan bahwa liburan bulan Mei mereka tidak akan sepenuhnya menjadi waktu istirahat. Mereka harus tetap belajar untuk menghadapi ujian yang menanti. Namun, sebelum masa-masa berat itu tiba, hari ini menjadi kesempatan terakhir mereka untuk menikmati sedikit kebebasan sebelum benar-benar tenggelam dalam persiapan ujian. Hari ini, para siswa tahun pertama dari Akademi Sekunder melakukan kunjungan ke organisasi manajemen MANA, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengelolaan MANA di dalam negeri. Bangunan organisasi ini berdiri megah di dekat Balai Kota Seoul, dipengaruhi oleh sihir perlindungan yang tidak terduga. Saat mereka tiba di sana, seorang pemandu menjelaskan sejarah lembaga tersebut, termasuk pendahulunya, Biro Administrasi MANA. Beberapa siswa terkesan dengan arsitektur bangunan tersebut. Salah satunya adalah Jin Parang, yang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Namun, temannya, Bae Subin, dengan cepat mengingatkannya, agar tidak bertindak berlebihan di depan umum. Sementara itu, Subin sendiri tampak tertarik, dengan pamflet yang ada di meja depan, berniat membawanya sebagai kenang-kenangan, meskipun semua informasi di dalamnya, bisa ditemukan di internet. Di sisi lain, ada Euna, seorang siswa yang merasa agak terasing, karena ia ditempatkan di kelas 6, tanpa teman dekatnya. Sebagai akibatnya, ia cenderung mengikuti teman-temannya yang berada di kelas 8, seperti Subin dan Jin Parang, meskipun seharusnya ia tetap bersama kelasnya sendiri. Ketika Subin menyadari hal ini, ia mencoba mengusir Euna kembali ke kelasnya. Namun, Euna tetap bertahan, meskipun akhirnya ia malah merasa terhibur, ketika bergabung dengan teman-temannya di kelas 5, Hayang dan Minji, yang menerimanya dengan lebih hangat. Setelah itu, pemandu mulai menjelaskan struktur organisasi manajemen MANA, yang terbagi dalam 7 departemen. Di antaranya ada Biro Manajemen, Biro Pengawasan, Biro Pengendalian, Badan Intelijen, Divisi Khusus, Divisi Pengiriman, dan Sekretariat. Para siswa pun belajar tentang peran masing-masing departemen dalam mengelola MANA di seluruh negeri. Mereka melihat bagaimana para pegawai bekerja keras, terutama dalam mengawasi aliran MANA, dan menangani kasus-kasus anomali. Kemudian, para siswa dibawa ke Badan Intelijen MANA, tempat di mana informasi tentang monster dan fenomena MANA dikumpulkan dan dianalisis. Saat mereka masuk ke ruangan ini, mereka terkejut melihat bola kristal besar, yang menjadi pusat informasi, dikelilingi oleh pegawai yang sibuk mengetik di keyboard. Banyaknya data yang mengalir di sana, membuat beberapa siswa merasa pusing, termasuk Euna dan Minji. Namun, di tengah kekaguman itu, satu siswa justru terserap lebih dalam, yaitu Hayang. Hayang, yang memiliki bakat membaca informasi dengan cepat, merasa seolah-olah ia sedang membaca buku dengan tubuhnya sendiri. Ia terhanyut dalam arus informasi, yang mengalir melalui MANA di dalam ruangan tersebut. Tanpa sadar, ia tertarik pada sebuah aliran MANA, yang berbeda dari yang lain. Dipenuhi rasa ingin tahu, ia mengikuti aliran tersebut, hingga tanpa sadar meninggalkan rombongannya. Saat menyusuri jejak MANA tersebut, ia menemukan sebuah pintu, yang terkunci dengan sihir perlindungan. Namun, dengan kemampuannya, ia berhasil membuka pintu tersebut, tanpa membunyikan alarm. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kapsul besar di tengah ruangan, yang menjadi pusat dari seluruh aliran MANA di tempat itu. Saat mendekati kapsul itu, Hayang melihat sesuatu yang mengejutkan, seorang anak laki-laki sedang tertidur di dalamnya. Anak itu memiliki kulit putih pucat dan rambut coklat terang, dengan wajah yang sangat tenang, seolah sedang tidur nyenyak. Namun, yang paling menarik perhatian Hayang, adalah rosario merah, yang digenggam erat oleh anak itu. Di saat Hayang masih terpesona oleh pemandangan tersebut, tiba-tiba, anak itu membuka matanya. Mata mereka bertemu, dan Hayang langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Anak itu duduk perlahan, meregangkan tubuhnya setelah lama tertidur, lalu menatap Hayang dengan tatapan malas. "Aku akan mati," gumam anak itu dengan suara serak. Dengan nada santai, ia bertanya mengapa seorang siswa akademi ada di tempat ini. Hayang, yang masih dalam keadaan bingung, hanya bisa menjawab bahwa ia sedang dalam tur. Namun, anak itu tampaknya tidak percaya, dan mulai menginterogasinya lebih lanjut.
Bagaimana ia bisa masuk melewati sihir perlindungan, dan bagaimana ia bisa tetap waras di dalam ruangan yang penuh informasi ini. Anak itu segera menyadari bahwa Hayang memiliki kemampuan khusus, sebuah bakat yang membuatnya mampu menangani sejumlah besar informasi tanpa kehilangan akal sehat. Ia menganggap ini menarik dan memutuskan untuk menguji sesuatu. Sebelum Hayang bisa bereaksi, anak itu dengan mudahnya mengikatnya dengan sihir dan membaringkannya di dalam kapsul yang sebelumnya menjadi tempat tidurnya. Ia menggenggam rosario yang ia bawa dan mulai melakukan sesuatu pada Hayang, membuat gadis itu panik. "Jangan melawan, tidurlah sebentar." Seketika, dunia Hayang menjadi gelap. Perpustakaan pemain adalah basis data yang menyimpan informasi tentang mana dan monster. Data ini dikumpulkan oleh para pemain dan dikelola oleh organisasi manajemen mana internasional. Akses ke perpustakaan ini terbuka bagi semua manusia, memungkinkan mereka mencari informasi tentang monster atau fenomena mana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Para siswa akademi sekunder mengunjungi gedung peringatan yang menyimpan salah satu kristal penyimpanan data terbesar di Korea. Kristal ini merupakan peninggalan dari Biro Manajemen Mana sebelum menjadi organisasi internasional. Dulu, akses ke perpustakaan ini sulit, sehingga kristal dibuat sebagai alat penyimpanan yang bisa diakses tanpa koneksi langsung. Namun, dengan perkembangan teknologi, manusia kini dapat mengakses data perpustakaan melalui internet dan menyimpannya di perangkat pribadi. Meskipun teknologi semakin maju, navigator tetap dibutuhkan, karena banyak wilayah dengan konsentrasi mana tinggi, yang menyebabkan gangguan komunikasi. Navigator adalah mereka, yang memiliki akses tingkat tinggi ke perpustakaan, memungkinkan mereka mendapatkan informasi real-time saat dibutuhkan. Namun, hanya sedikit siswa yang berminat menjadi navigator, karena peran ini membutuhkan kemampuan analisis data yang tajam, dan pemahaman mendalam tentang perpustakaan. Di tengah penjelasan ini, Euna merenungkan keterbatasan sistem perpustakaan. Perpustakaan pemain berisi jumlah data yang sangat besar, diubah dan diperbarui secara real-time oleh para pemain. Namun, karena kapasitas penyimpanan terbatas, pengguna harus memilih informasi yang ingin mereka simpan. Hanya beberapa perangkat terbaru yang bisa menyimpan data perpustakaan dalam jumlah besar, dan itu pun masih memiliki keterbatasan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa akses ke perpustakaan pemain dibagi menjadi 10 tingkatan. Mayoritas manusia hanya bisa mengakses 3 tingkat pertama, sementara para pemain hingga tingkat 6. Navigator, tergantung pada kemampuannya, bisa mencapai tingkat lebih tinggi. Di Korea, hanya beberapa orang yang mampu mengakses tingkat ke-9 dan ke-10, salah satunya adalah Yoon Sung Jin. Ia menghabiskan 25 hari penuh di dunia perpustakaan, dan hanya beristirahat selama 5 hari, menunjukkan betapa besar beban yang ditanggung oleh mereka, yang menjaga sistem ini. Sementara itu, seorang siswa bernama Jung Hayang, tanpa sadar masuk ke dalam dunia perpustakaan melalui mimpi. Ia terbangun di sebuah perpustakaan besar, yang dihuni oleh makhluk-makhluk ajaib seperti kucing bersayap, dan kelinci merah muda yang membawa buku. Awalnya, ia terpesona dengan dunia ini, terutama karena ia dikelilingi oleh buku, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun kebingungannya bertambah, saat seekor kucing bersayap berbicara padanya melalui pikiran, dan menanyakan informasi tentang monster yang muncul di Korea dan Kamboja. Tanpa sadar, Hayang bisa membaca data dari perpustakaan, dan menemukan informasi yang dibutuhkan. Namun, alih-alih diberikan waktu untuk membaca, ia justru ditugaskan untuk membantu mengelola buku di perpustakaan ini. Hayang menyadari bahwa dirinya terjebak dalam sistem ini, dan tak bisa keluar. Ia mencoba menggunakan sihir untuk melarikan diri, tetapi gagal, karena dunia ini bukanlah dunia nyata, melainkan dunia kesadaran kolektif, yang diciptakan oleh para pemilik connection. Para pemilik connection ini adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kesadaran mereka dengan perpustakaan, memungkinkan mereka mengakses dan mengelola data. Namun, mereka juga harus mengorbankan diri, dengan terperangkap di dalam sistem ini, demi menjaga keseimbangan informasi dunia. Setelah bekerja keras, Hayang akhirnya terbangun, dan mendapati seorang anak laki-laki berambut coklat berdiri di hadapannya. Anak itu
yang tampaknya memiliki peran penting dalam perpustakaan, terkesan dengan kemampuannya. Ia menyadari bahwa Hayang berhasil mencapai tingkat ke-9 dalam perpustakaan, tanpa kehilangan kewarasannya. Sesuatu yang sangat langka, bahkan di antara para navigator berpengalaman. Di akhir percakapan, anak laki-laki itu bertepuk tangan dan berkata, "Kamu, jadilah milikku." Kekacauan terjadi di Badan Intelijen Mana, setelah mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, di tingkat ke-9 perpustakaan. Biasanya, hanya segelintir individu berbakat, yang bisa mengakses tahap ini, dan ketika mereka mengetahui, bahwa seorang makhluk tak dikenal telah masuk ke sana, alarm langsung berbunyi. Para petugas panik, mencurigai kemungkinan serangan teroris. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menyadari bahwa perpustakaan tetap berfungsi normal. Jika ini memang serangan, pelaku seharusnya sudah mencoba menghancurkan sistem, atau mencelakai Yun Sung Jin, sang indeks perpustakaan. Namun, tidak ada tanda-tanda sabotase, yang menimbulkan kebingungan lebih lanjut. Sementara itu, Yun Sung Jin, yang sebelumnya hanya bertugas menjaga perpustakaan, tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk memilih benih baru. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya, ia selalu menolak terlibat dalam urusan eksternal. Di tempat lain, Euna sedang mengunjungi pengawas mana bersama Jung Hayang, seorang anggota kelompoknya. Namun dalam perjalanan, mereka bertemu Yun Sung Jin, yang mencoba menjadikan Jung Hayang sebagai benih perpustakaan. Hal ini memicu kemarahan Euna, karena Hayang adalah bagian dari timnya, dan tidak seharusnya direkrut tanpa persetujuannya. Terjadi ketegangan, ketika Euna berusaha menghentikan proses itu. Ia bahkan menghadapi tekanan mana yang sangat besar, yang berasal dari Yun Sung Jin, tetapi ia berhasil bertahan. Ia kemudian menegaskan, bahwa Hayang menolak tawaran tersebut. Namun, Yun Sung Jin dengan dingin menanggapi, bahwa keputusan pribadi Hayang tidak akan berpengaruh, karena bakatnya terlalu berharga bagi negara. Pada titik ini, Euna menggunakan kartu terakhirnya, mengungkit pengaruh keluarga Hayang, yang berasal dari Alice Group, sebuah perusahaan farmasi yang besar. Ia menyindir, bahwa jika Hayang dipaksa masuk ke perpustakaan, ayahnya mungkin akan membalas, dengan langkah-langkah yang bisa mengacaukan ekonomi negara. Ancaman tersirat ini, cukup untuk membuat pihak intelijen mundur. Setelah insiden itu, Euna menarik Hayang ke samping, dan memperingatkannya untuk tidak membuat masalah, sampai ia lulus dari akademi. Hayang berjanji, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Namun, Euna menyadari bahwa dunia masih dikuasai oleh mereka yang berkuasa, dan jika ia ingin melindungi orang-orang di sekitarnya, ia harus semakin memperkuat dirinya. Para siswa akademi, tengah menikmati liburan mereka, sebelum ujian tengah semester minggu depan. Hal yang sama berlaku untuk Euna, yang pulang ke rumah, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di rumah, adiknya, Enae, dengan penuh semangat menunjukkan gambar yang ia buat di sekolah. Dalam gambar tersebut, seluruh keluarga mereka tersenyum. Euna dengan cepat mengenali, siapa saja dalam gambar itu, tidak seperti ayah mereka, yang sebelumnya kesulitan mengidentifikasi Enae. Ia memuji gambar adiknya, agar tidak membuatnya kecewa, seperti yang terjadi dengan ayah mereka sebelumnya. Ketika Enae ditanya tentang cita-citanya, ia menjawab bahwa ia ingin menjadi seseorang, yang dapat berkomunikasi dengan bunga dan hewan. Euna mendukung keinginannya, mengingat Enae telah belajar, untuk mengendalikan mana sejak tahun lalu. Percakapan mereka kemudian beralih ke Han Seo-hyun, seseorang yang dekat dengan mereka. Enae ingin mengunjunginya, karena ia merindukan bunga yang pernah diperlihatkan oleh Seo Yeon 2 tahun lalu. Meskipun awalnya ragu, Euna akhirnya mengirim pesan kepada Seo Hyun, yang dengan cepat membalas, dan mengizinkan mereka untuk datang. Saat Enae menggambar Seo Hyun sebagai hadiah, Parang, salah satu anggota keluarga mereka, berkomentar mengenai detail gambar tersebut, membuat Enae sedih. Di rumah ini, siapapun yang membuat Enae menangis, pasti akan mendapat hukuman. Tak lama kemudian, Avanir, yang baru pulang, menyadari situasi, dan segera menghukum Parabak, mengembalikannya ke alam mimpi. Sementara itu, teman-teman Akademi Euna, menjalani liburan mereka dengan cara masing-masing. Bae Subin tetap di asrama untuk belajar, sementara Ryu Yeon Hwa sibuk berlatih.
Namun, Euna tidak bisa beristirahat sepenuhnya. Ia mendapati dirinya menuju ke daerah kumuh, dekat stasiun Haengdang. Kawasan ini dipenuhi bangunan bobrok yang nyaris runtuh, dihuni oleh orang-orang yang waspada terhadap pendatang baru. Namun, dengan memancarkan tekanan mana, ia memastikan tidak ada yang berani mengganggunya. Tujuan Euna adalah sebuah gedung miring yang tampak hampir ambruk. Dengan mengembangkan jaringan deteksi mana, ia memastikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi pengamatannya, kemungkinan besar sebuah dungeon tersembunyi. Berbekal pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, ia yakin bahwa dungeon ini adalah yang ia cari. Ia tiba di lantai 4, kamar 413, di mana sebuah pintu berwarna merah pekat menunjukkan tanda-tanda erosi dungeon yang tinggi. Dungeon ini sebelumnya tidak ditemukan oleh siapapun, kecuali oleh tim Fogflower secara tidak sengaja, dalam kehidupan Euna yang lalu. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghadapi monster peringkat 8, dan berhasil menghabisinya dengan cepat. Menghindari jebakan dan menetralkan serangan sihir, ia maju lebih dalam ke dungeon. Monster peringkat 7 yang muncul berikutnya, dilumpuhkan dengan kombinasi serangan fisik dan mana crash. Akhirnya, ia sampai di ruang utama dungeon, tempat bos monster berada. Dunia di dalam ruangan ini berubah menjadi merah, menyerupai dunia lain di luar hukum alam. Bos Dungeon, Chuning Clown atau badut licik, muncul dengan gerakan aneh, mengenakan topi Piero, dan membawa sejumlah pisau besar. Euna tidak banyak berbicara, dan langsung membidik dengan beretanya. Dengan tembakan mana alloy bullet, ia memulai pertarungan melawan monster itu, bertekad menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Dalam dungeon ini, ada dua hal yang ia incar, salah satunya adalah Skill Stone, Invisible Tracker, sebuah kemampuan sihir yang hanya bisa diperoleh di sini. Dengan tekad kuat, ia bersiap untuk mengakhiri pertarungan, dan kembali menikmati sisa liburannya. Di dalam dunia dungeon, monster yang lahir di dalamnya, selalu lebih kuat dibandingkan dengan monster biasa. Hal ini terjadi, karena mana mereka secara langsung, berhubungan dengan dungeon itu sendiri. Monster-monster ini mampu menyerap mana dari dungeon layaknya bernafas, dan sebaliknya, dungeon merespon mereka, seperti anak-anaknya sendiri. Terutama, monster boss yang lahir bersama dungeon, memiliki keterkaitan yang lebih dalam dengan dungeon tersebut, sehingga kehendak dungeon termanifestasi dalam monster boss itu. Di dalam dungeon ini, terjadi pertempuran sengit. Seorang player bernama Euna, sedang bertarung melawan monster yang muncul di dalam dungeon. Monster-monster ini terus bermunculan untuk melindungi bos dungeon, membuat pertarungan semakin sulit. Namun, Euna memahami bahwa dungeon memiliki batasan dalam menghasilkan monster. Dengan membunuh monster-monster bawahan, ia bisa mengurangi mana dungeon, yang pada akhirnya akan melemahkan bos dungeon tersebut. Euna bertarung dengan tekad tinggi, menyusun strategi untuk mengalahkan musuhnya. Dia memanfaatkan jebakan di dungeon, menembakkan proyektil, dan menggunakan berbagai artefak yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Ia tahu bahwa tanpa strategi yang matang, akan sangat sulit menghadapi bos dungeon yang memiliki kekuatan luar biasa. Pada suatu momen kritis, ia memutuskan untuk menggunakan artefak yang telah ia dapatkan dari Julieta, meskipun kondisi artefak tersebut kurang sempurna. Artefak itu mampu menyimpan kekuatan khusus, yang disebut amplification, yang meningkatkan semua kemampuannya dalam waktu tertentu. Dengan dorongan dari kekuatan ini, ia kembali masuk ke dalam pertempuran. Saat pertarungan berlangsung, Euna menghadapi monster berbentuk badut, yang dikenal sebagai Pierrot. Pierrot memiliki kemampuan unik, dan menggunakan serangan dengan sabit raksasa, yang dilapisi energi merah. Meskipun tampaknya konyol, monster ini sangat berbahaya, menyerang dengan pola yang sulit ditebak. Euna menggunakan teknik menembak presisi dengan beretanya, mengarahkan tembakan yang diperkuat dengan mana, untuk menyerang titik lemah monster tersebut. Pertarungan berlangsung sengit, dan Euna menyadari, bahwa setiap serangan Pierrot memiliki efek racun. Namun, karena tubuhnya memiliki perlindungan alami dari racun yang lebih kuat, ia berhasil mengatasi efek tersebut. Dengan strategi yang cermat, ia berhasil memberikan serangan terakhir kepada Pierrot, membuatnya terluka parah. Namun sebelum mati, monster tersebut menggunakan serangan terakhir yang sangat berbahaya.
Sebuah belati besar muncul dari dalam ruang dimensi, dan menyerang Euna. Serangan itu hampir mengenai fatal, tetapi pada akhirnya, racun yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tubuh Pierrot mulai bekerja, menghabisi nyawanya. Saat bos dungeon mati, fenomena aneh terjadi. Dungeon mulai mengalami kehancuran perlahan, kehilangan sumber dayanya, untuk menciptakan monster baru. Fenomena ini disebut sebagai proses kematian dungeon, di mana dungeon akan menyusut dan akhirnya menghilang. Setelah memastikan kemenangan, Euna mengumpulkan hadiah dari pertempuran ini. Ia mendapatkan mana stone dari bos dungeon, yang merupakan inti dari kekuatan dungeon tersebut. Dengan ini, dungeon tidak akan bisa beregenerasi lagi. Selain itu, ia juga menemukan skill stone, batu ajaib yang mengandung providensi dari monster yang telah mati. Skill stone ini memiliki potensi untuk memberikan kekuatan khusus, tetapi isinya belum bisa dipastikan. Selain itu, ia menemukan tujuan lain dari pencariannya di dungeon ini, yaitu bunga putih langka, yang tumbuh di dalam lemari merah tua. Bunga ini merupakan bahan langka, yang bisa digunakan untuk membuat eliksir berkualitas tinggi, sebuah ramuan penyembuhan yang sangat berharga. Eliksir ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tetapi juga memiliki efek luar biasa lainnya. Euna sangat puas dengan penemuannya, terutama karena dia berhasil menemukan 8 bunga langka, jumlah yang sangat banyak untuk dungeon sekecil ini. Dengan hasil yang didapatnya, ia memutuskan untuk menyimpan dungeon ini, sebagai sumber daya pribadi. Ia tidak berniat melaporkannya ke organisasi resmi, karena baginya, dungeon ini terlalu berharga, untuk diserahkan kepada orang lain. Dungeon ini, masih bisa menghasilkan monster dalam waktu terbatas, sebelum benar-benar lenyap. Dan itu berarti, ia masih bisa mengumpulkan lebih banyak mana stone, sebelum akhirnya dungeon ini benar-benar hilang. Dengan ini, Euna menutup misinya dalam dungeon, membawa pulang hasil yang sangat berharga. Cerita kemudian berfokus pada eliksir terbaik di dunia, sebuah ramuan yang dapat menyembuhkan hampir semua luka. Keberadaan eliksir ini membuat Korea menjadi negara yang disegani, karena tidak ada negara lain yang mampu menciptakannya. Di kehidupan sebelumnya, Jung Seok Hun, ayah Hayang, adalah satu-satunya orang yang mampu membuat eliksir ini. Dengan keahliannya dalam meracik ramuan, ia menciptakan eliksir yang diincar oleh banyak pihak berkepentingan. Namun, meskipun ia pernah mengungkapkan bahan-bahan eliksir ini kepada dunia, tak ada satupun produsen ramuan yang berhasil mereproduksinya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengekstrak komponen mana dari bahan-bahan yang digunakan, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Jung Seok Hun sendiri. Selain itu, bahan-bahannya sangat langka dan sulit ditemukan, sehingga hanya ada satu eliksir di dunia. Dalam kehidupan sebelumnya, eliksir ini pertama kali dimiliki oleh Braver, seorang pemain terkenal yang dikenal sebagai Onsun. Onsun memiliki latar belakang keluarga yang sulit, dan berusaha mengumpulkan bahan-bahan ramuan untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Secara kebetulan, ia berhasil membuat ramuan tersebut, dan akhirnya bekerja sama dengan Galaxy Group, yang memiliki bahan utama dari eliksir itu. Euna, yang kini memiliki kesempatan untuk membuat eliksir, bertekad untuk membantu Onsun dengan menyelamatkan ibunya. Untuk itu, ia harus mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia mengetahui lokasi di mana salah satu bahan eliksir dapat ditemukan, sebuah dungeon misterius, yang secara kebetulan ditemukan oleh kelompok Fogflower. Dengan informasi ini, Euna merancang rencana untuk mendapatkan bahan eliksir, dan melunasi utangnya kepada Onsun. Salah satu bahan utama yang berhasil diperolehnya, adalah bintang pemurnian, atau Star of Purification. Bahan ini tidak hanya penting untuk pembuatan eliksir, tetapi juga memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi mana. Meskipun bahan ini sulit ditemukan, Euna tahu bagaimana cara menumbuhkannya kembali, dengan meninggalkan akarnya. Dengan demikian, ia memastikan bahwa pasokan bintang pemurnian tetap ada untuk masa depan. Setelah memperoleh bahan tersebut, Euna pulang ke rumah, dan membagikan ramuan yang dibuat dari bintang pemurnian kepada keluarganya. Awalnya mereka ragu, tetapi setelah mencicipinya, mereka terkejut dengan efeknya. Ramuan ini memiliki rasa yang manis seperti susu kental, dan memberikan sensasi hangat di tubuh, sekaligus meningkatkan kualitas mana mereka. Bahkan,
Keluarga yang bukan pemain pun merasakan manfaatnya. Saudarinya, termasuk Nae dan Ena, menikmati ramuan itu dengan gembira, sementara Parang, yang awalnya enggan, akhirnya juga tergoda oleh rasanya yang lezat. Reaksi mereka sangat positif, dan efek pemurnian mana langsung terasa. Pada akhirnya, malam itu keluarga Euna tidur lebih awal dari biasanya, karena efek menenangkan dari ramuan tersebut. Euna sendiri merasa puas, karena berhasil mendapatkan bahan eliksir, dan juga meningkatkan kondisi keluarganya. Ia kini semakin termotivasi, untuk mengumpulkan sisa bahan yang dibutuhkan, untuk menciptakan eliksir sejati. Selanjutnya kita menceritakan dimulainya semester pertama, dan ujian praktik bagi para siswa akademi. Para siswa diuji dalam keterampilan menggunakan pedang, di mana mereka harus tampil di depan kamera, yang dipasang di 4 arah. Tekanan karena direkam, membuat beberapa siswa melakukan kesalahan, dan akhirnya gagal dalam ujian mereka. Namun, ketika giliran No Euna, ia tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh kehadiran kamera, maupun kesalahan siswa sebelumnya. Dengan langkah yang mantap dan teknik pedang yang elegan, ia menunjukkan performa luar biasa, membuat para penonton terpukau. Setelah 3 menit, ia menyelesaikan ujiannya dengan sempurna, mendapatkan pujian dari penonton dan instruktur. Setelah ujian, instruktur mendekati Euna, dan menawarkannya posisi asisten, untuk mengajar siswa baru tahun depan. Awalnya, Euna enggan menerima tawaran itu, tetapi setelah dijanjikan nilai A+ untuk mata pelajaran pemula, ia akhirnya setuju. Tawaran itu cukup menguntungkan baginya. Setelah ujian, Euna kembali berkumpul dengan teman-temannya. Salah satu temannya, Minji, bercanda tentang bagaimana para gadis di akademi mengaguminya. Di sisi lain, Mok Minho dan Jin Parang, mulai menunjukkan persaingan mereka. Minho memutuskan untuk mengambil ujian, setelah melihat performa luar biasa Euna, tetapi ia melakukan kesalahan, dan akhirnya hanya bisa mendapatkan nilai B+. Sementara itu, hubungan antara Cha Eun-woo dan Mok Minho, tampaknya memiliki sejarah yang rumit. Dulu, mereka adalah teman dekat, tetapi sesuatu terjadi, yang membuat mereka saling menjauh. Euna menyadari ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, dan mulai mengamati situasi lebih lanjut. 2 hari sebelum ujian tengah semester, Euna merasa percaya diri dalam ujian praktiknya, tetapi ia tidak berharap bisa menjadi yang pertama dalam ujian tertulis. Bae Subin, yang dikenal sebagai siswa jenius, telah menyelesaikan ujian dengan sempurna, jadi Euna memutuskan untuk puas dengan peringkat 30 besar. Sambil berjalan di sekitar akademi, ia menemukan bengkel yang dikelola oleh Wol Sawater, seorang pembuat pedang berbakat tetapi lemah fisiknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Euna mengenal Wol sebagai seseorang yang berusaha keras, untuk menyelesaikan sebuah pedang masterpiece. Tetapi, dia akhirnya meninggal, sebelum menyelesaikan pedangnya. Kali ini Euna bertekad, untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi. Saat mendekati bengkel, ia melihat Wol sedang bertengkar, dengan beberapa siswa dari akademi tingkat atas, yang tampaknya mengganggunya, dan bahkan mencoba mencuri katalis berharga dari bengkelnya. Salah satu siswa, dengan sombong menyimpan katalis itu di sakunya, tetapi Euna segera turun tangan. Dengan nada tenang, ia meminta agar identitasnya diperiksa, melalui kartu identitas pelajar. Begitu kartu itu diperiksa, simbol Sirius dengan bintang di lehernya bersinar terang, menunjukkan bahwa ia memiliki status sponsor tertinggi, sesuatu yang hampir tidak pernah ada. Terkejut dan ketakutan, siswa-siswa itu segera mengembalikan katalis, dan melarikan diri dari bengkel. Setelah kejadian itu, Euna membantu Wol, membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh para siswa tersebut. Dalam hati, ia merasa bahwa dunia tidak adil, kepada orang-orang seperti Wol yang bekerja keras, tetapi seringkali diperlakukan dengan buruk. Kali ini, ia bertekad untuk melindungi Wol, agar tidak mengalami nasib tragis seperti dalam kehidupan sebelumnya. Sekarang kita berfokus pada karakter Beolhae atau Wol Seawater, seorang calon maestro, yang menghadapi tantangan besar dalam perjalanannya. Meskipun memiliki bakat luar biasa dalam menempa senjata, ia tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari kelompok sponsor, karena statusnya yang dianggap kurang menjanjikan. Di akademi, ia harus menghadapi kecemburuan dan persaingan tidak sehat, dari sesama siswa yang bercita-cita menjadi maestro.
Bahkan, dalam sebuah insiden, tangannya dihancurkan oleh seorang siswa yang iri padanya, yang akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan finansial dan berkembang dalam bidangnya. Namun, keadaan mulai berubah ketika karakter utama, Euna muncul. Ia menunjukkan perhatian pada Beolhae dan memberinya harapan. Euna menawarkan bantuan dalam bentuk dukungan moral dan materi, termasuk memberikan katalis berkualitas tinggi yang dapat membantu dalam proses pembuatan senjata. Beolhae, yang sangat menghargai bantuan ini, memutuskan untuk membuat pedang khusus dengan model berdasarkan Euna sebagai bentuk apresiasi. Di malam hari, Beolhae bekerja keras di bengkelnya, menggunakan katalis yang diberikan Euna untuk memperbaiki kualitas logam yang sedang ditempa. Saat ia kelelahan, ia menemukan ramuan misterius yang ditinggalkan oleh Euna. Ketika ia meminumnya, ia merasakan perubahan luar biasa, mana dalam tubuhnya meningkat, dan efisiensinya dalam bekerja menjadi lebih tinggi. Secara tidak sengaja, beberapa kristal dari ramuan tersebut jatuh ke dalam tungku, menyebabkan reaksi tak terduga, yang meningkatkan kualitas logam secara drastis. Beolhae terkejut dan kagum dengan hasil yang luar biasa ini. Menyadari bahwa ia mungkin baru saja menemukan bahan yang dapat merevolusi pekerjaannya sebagai maestro. Kita berpindah ke suasana belajar bersama, di ruang multifungsi asrama perempuan kelas 1. Euna dan teman-temannya berkumpul untuk belajar menghadapi ujian, meskipun suasana lebih mirip sesi bercanda daripada belajar serius. Beberapa temannya seperti Minji, Seona, Eunhyuk, dan Minho, berinteraksi satu sama lain dengan gaya khas mereka, penuh lelucon dan sindiran. Di tengah suasana santai, Eunhyuk yang lebih serius dalam belajar, mulai merasa frustasi, karena yang lain tampaknya tidak terlalu khawatir dengan ujian. Minji dan Seona, bahkan mengklaim bisa multitasking, membuat Eunhyuk semakin kesal. Sementara itu, Mok Minho dan Bae Subin, dua karakter yang biasanya tidak akur, tampak anehnya sedang belajar bersama. Di sisi lain, Euna menyadari ada masalah yang lebih besar dibandingkan ujian, yaitu kemungkinan ancaman dari kelompok lain, yang mengancam keselamatan Beolhae atau Walseawater. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mengalami perlakuan buruk dari mereka, bahkan kehilangan satu tangan. Untuk mencegah hal itu terulang, ia perlu mendapatkan dukungan kuat. Euna pun menghubungi Sohyun untuk meminta bantuan, mendapatkan sponsor dari Sirius Group. Percakapan mereka penuh dengan dinamika unik, di mana Sohyun menuntut traktiran burger sebagai balasan, menunjukkan sisi manja, namun tetap berpengaruh. Namun, permintaan Euna terhambat, karena Sohyun mengatakan bahwa kakaknya, Han Seo-yeon, yang kini menangani urusan yayasan. Tak punya pilihan, Euna akhirnya menghubungi Han Seo-yeon. Seperti yang ia duga, Seo-yeon tidak akan memberikan bantuan tanpa imbalan. Sebagai gantinya, ia meminta Euna menghadiri acara perkenalan, dengan perwakilan dari keluarga besar Galaxy Group, yang baru masuk akademi. Meskipun enggan, Euna menerima syarat itu, karena ia membutuhkan dukungan. Setelah berhasil mengamankan sponsor untuk rekannya, Euna kembali ke ruang belajar. Saat itu, ia menerima pesan dari Beolhae, yang tampaknya telah berhasil menciptakan alat canggih, dengan bantuan bahan dari Euna. Ini berarti, jalannya untuk mendapatkan dukungan dari Donghae Foundation, akan terbuka lebar. Minji, yang penasaran melihat Euna tersenyum sendiri, menanyakan apa yang terjadi. Namun, Euna hanya menggeleng, dan membiarkannya penasaran. Karena dirinya dibiarkan penasaran, lelucon Minji muncul, yang mengatakan bahwa dalam drama, situasi seperti ini pasti akan membawa krisis di kemudian hari. Di dunia yang dikuasai oleh para maestro, para pemain merasa memiliki keunggulan, dibandingkan dengan orang biasa. Mereka menganggap dunia maestro sebagai liga mereka sendiri, mencerminkan betapa elitnya posisi mereka. Namun, di antara para maestro, ada seseorang bernama Walseawater, yang menempati posisi menengah. Meskipun ia masuk akademi sekunder, ia tidak mendapat dukungan dari kelompok berpengaruh, dan latar belakangnya juga tidak mendukungnya. Hal ini membuatnya sering menjadi sasaran ejekan dan gangguan, dari orang-orang yang merasa lebih unggul darinya. Para maestro muda, memiliki rasa iri yang kuat terhadap Walseawater, terutama karena bakatnya.
Ketika mereka mendengar bahwa Wallswater sedang mencari sponsor, dan berencana mengajukan perangkat buatannya ke East Sea Foundation, mereka segera merencanakan sesuatu. Mereka tahu, bahwa jika Wallswater mendapat sponsor, mereka akan sulit menolaknya. Oleh karena itu, sekelompok orang yang tidak menyukai Wallswater, pergi ke bengkel miliknya, dengan niat mencuri perangkat yang akan ia ajukan. Mereka berhasil masuk ke bengkel Wallswater, yang terletak di lantai paling bawah. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam, mereka mulai mencari perangkat, yang ingin diajukan Wallswater. Di atas meja, mereka menemukan sebuah pedang satu tangan, yang tampak biasa saja. Namun, ketika mereka mencoba mengalirkan mana ke dalam pedang tersebut, mereka terkejut. Pedang itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Saat mana dialirkan, energi biru menyelimuti bilahnya dengan sempurna, dan mereka merasakan, bahwa efisiensi mana mereka, meningkat secara drastis. Mereka terkejut dan terkesan dengan keahlian Wallswater, dalam membuat perangkat. Namun, rasa iri mereka lebih besar daripada rasa kagum. Mereka tidak ingin Wallswater, tampil menonjol lebih dari mereka. Saat mereka hendak pergi dengan pedang itu, seseorang sudah menunggu di depan pintu. "Apa yang kalian coba ambil?" Mereka terkejut. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang itu sebelumnya, namun kini seorang anak laki-laki berdiri di sana, menghalangi jalan keluar mereka. Tatapan dinginnya seperti ular yang mengintai mangsanya, membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Anak laki-laki itu adalah No Euna. Dengan suara tenang, ia meminta mereka mengembalikan pedang itu. Namun, tidak ada yang berani melawan. Aura yang dipancarkan Euna, terlalu menekan mereka. "Pedangnya, berikan sekarang." Tangan mereka gemetar, salah satu dari mereka, menyerahkan pedang itu dengan kedua tangan. Euna menerima pedang tersebut, dan langsung meletakkannya di atas meja, tanpa melihatnya lebih lanjut. Euna, kemudian menatap wajah mereka satu persatu. "Kenapa orang-orang bodoh seperti kalian, selalu ada di akademi ini?" gumamnya dengan nada jijik. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap matanya. Kemudian, Euna tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan ketakutan. "Kalian hampir menghancurkan masa depan Wallswater," katanya pelan. Salah satu dari mereka gemetar hebat. "Euna bukan manusia, ia adalah iblis dalam wujud anak laki-laki. Lalu, apa kalian siap membayar harganya?" Seorang dari mereka berusaha mundur, tapi Euna sudah mengambil palu, yang biasa digunakan Wallswater untuk menempa logam. "Tunggu, aku minta maaf, tolong jangan sakiti aku." Namun, permintaan maaf itu sia-sia. Euna sudah mengayunkan palu itu, ke punggung tangan orang tersebut. Suara tulang yang retak terdengar jelas, di dalam bengkel yang sunyi. Teriakan kesakitan menggema. Orang lain hanya bisa gemetar, tidak berani bergerak. Namun, Euna tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Ia menggunakan kemampuannya, untuk menyusupkan sugesti ke dalam pikiran mereka, bahwa tangan kanan mereka, tidak akan bisa digunakan lagi selamanya. Bagi seorang maestro, kehilangan tangan adalah kehilangan jiwa. Mereka terjatuh ke tanah, menggigil ketakutan, menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menggunakan tangan kanan mereka lagi. Euna, setelah memastikan bahwa mereka benar-benar ketakutan, akhirnya membiarkan mereka pergi. "Jangan pernah mendekati Wallswater lagi," katanya dingin. Para pencuri itu bangkit seperti zombie, dan segera pergi, masih dalam keadaan linglung. Setelah mereka pergi, Euna memeriksa pedang buatan Wallswater. Ia terkesan dengan kualitasnya. Saat ia mengalirkan mana ke dalam pedang itu, ia merasakan sesuatu yang unik, seolah-olah pedang itu menyatu dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, Wallswater kembali ke bengkel, dengan membawa sekantong belanjaan. "Kau datang lebih awal," katanya sambil tersenyum. Euna mengembalikan pedangnya, dan memuji kualitasnya. Mendengar pujian itu, Wallswater senang. Ia mengambil beberapa makanan dari tas belanjaannya, dan membagikannya kepada Euna. Mereka pun duduk dan mengobrol santai. "Oh ya, ada kabar soal East Sea atau Donghae Foundation. Mereka mengadakan seleksi sponsor di Sirius Foundation." Wallswater terkejut, mendengar nama itu. "Sirius, ini pertama kalinya aku mendengarnya.
Euna hanya tersenyum tipis. Ia sengaja mengatur, agar Wallflower mendapat kesempatan di Sirius Foundation, salah satu sponsor terbaik. Wallflower merasa senang, dan berterima kasih kepada Euna. Namun, di tengah obrolan mereka, Wallflower tiba-tiba bertanya, "Kenapa kau masih memanggilku dengan sebutan Hyung?" Euna terdiam sejenak. "Kau hanya 2 tahun lebih muda dariku," tambah Wallflower sambil tertawa. Euna tersenyum kecil. Dalam kehidupan sebelumnya, ia sudah terbiasa memanggil Wallflower dengan akrab. Akhirnya, setelah sekian lama, ia bisa berbicara santai dengan orang yang ia hormati. Euna merasa puas. Lalu kemudian, ia mengajukan satu permintaan. "Buatkan aku satu aksesori." "Aksesori? Seperti apa?" "Sesuatu yang menggunakan nitril." Wallflower mengerutkan kening, dan kembali bertanya, "Untuk apa aksesoris semacam itu?" Euna tidak menjawab, namun, dalam benaknya, ia tahu betul apa yang